Bab 533. Dimulai. Di bawah perhatian semua orang, wajah Julian Luo menjadi sedikit terdistorsi gara-gara Irenean yang begitu menyinggung dirinya. Di tangannya, pedang Raja Manusia terus bergetar, seolah ingin bergegas keluar untuk menusuk Irenean. Meskipun Julian Luo sangat marah saat ini, dia masih tidak membiarkan kemarahan itu menenggelamkan akal sehatnya. Mengambil tembakan saat ini berarti Irenean akan sepenuhnya didorong ke sisi warrior Yang. Jika warrior Yang dan Irenean bergabung, dan alam kaisar tidak muncul, siapa di antara alam bangsawan yang bisa melukai mereka berdua? Tentu saja, ada alasan lain, yaitu dia tidak yakin bisa mengalahkan Irenean saat ini. Dia sekarang Raja Manusia, juru bicara dunia ini. Dia tidak bisa dikalahkan. Sekali dia dikalahkan, pamornya akan merosot. Orang-orang yang mengikutinya kemungkinan besar akan mendua hatinya, dan yang menonton di sini juga mungkin tidak akan memilih dia. Karena itu, tanpa kepastian mutlak, dia tidak boleh bergerak. Namun, jika dia tidak bergerak, prestisenya akan anjlok. Pada saat ini, Julian Luo ingin mencambuk mayat si pemabuk. Kalau bukan karena pernyataan si pemabuk, dia tidak akan berada dalam situasi yang sulit sekarang. Julian Luo, kamu dikenal sebagai Raja Manusia di dunia klan manusia. Tidakkah kamu berani mengambil tantangan dari orang lain? Pada saat ini, Oliver mau mencibir. Raja Manusia apa? Pengecut. Pria beralis tebal suku naga emas menatap Julian Luo dengan jijik. Karena warrior Yang, dia tidak menyukai seluruh klan manusia. Selama itu klan manusia, dia kesal. Pendekar hitam klan manusia di sebelah pun memandang Julian Luo, meskipun tidak mengatakan apa-apa dengan sarkasme, namun memiliki ekspresi menghina di wajahnya, dan banyak orang menunjukkan sarkasme dan penghinaan tanpa malu-malu. Wajah Julian Luo bahkan lebih jelek. Pada saat ini, Tetua Yun di sebelahnya berkata, "Dewa Pendekaran, aku mengagumi namamu untuk waktu yang lama, biarkan aku belajar beberapa trik-trik brilian darimu." Orang tua, kamu sangat tidak tahu malu. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata dengan keras, "Kamu adalah kelas 9 alam bangsawan, dan Irenean baru saja melangkah ke alam bangsawan belum lama ini. Kamu datang tanpa malu-malu untuk menantang. Apakah kerajaan Dinghan kamu tidak punya orang lagi? Atau kerajaan Dinghan kamu semuanya adalah penindas?" Itu benar, master kerajaan Dinghan kamu awalnya seperti ini. Tetua Yun menyipitkan matanya, menatap warrior Yang, dan berkata, "Kamu tidak akan jaya untuk waktu yang lama. Ancam aku." Warrior Yang tersenyum dan berkata, "Benar juga. Kerajaan Dinghan kamu memiliki begitu banyak master. Jika kamu mengirim ribuan master alam bangsawan untuk mengejar aku, apa yang harus aku lakukan?" Berbicara tentang ini, warrior yang melihat Julian Luo, berkata, "Julian Luo, kamu disebut Raja Manusia, tetapi menurut aku, kamu Raja Manusia bahkan bukan kentut, karena kamu hanya akan berdiri di belakang sekelompok master dan dilindungi oleh master-master ini. Jika kamu tanpa penjaga di sebelahmu, jika kamu mengatakan sesuatu yang sombong, aku akan membunuhmu seperti anjing." Niat membunuh di mata Julian Luo meledak. "Lancang!" Tetua Yun berteriak dan membanting telapak tangannya ke arah warrior Yang. Telapak tangan ini sangat kuat, dan ruang langsung runtuh kemanapun telapak tangan itu lewat. Tidak hanya itu, ruang dalam jarak beberapa kaki dari telapak tangannya muncul retakan seperti jaring laba-laba. Warrior yang memiliki seringai di wajahnya, tetapi matanya serius, orang tua ini jauh lebih baik daripada si pemabuk. Tidak berani gegabah, dia hendak menghunus pedangnya.
Pada saat ini, Irene An tiba-tiba berdiri di depannya. Terlihat pemecah langit milik Irene An menghantam telapak tangannya. Wajah tetua Yun berubah kaget dan dia menariknya kembali seperti kilat. Melihat luka kecil di telapak tangannya, tetua Yun juga terlihat serius. Irene An mengarahkan tombaknya lurus ke arah tetua Yun dan berkata, "Bukankah kamu ingin melawanku? Ayo, aku juga ingin melihat seberapa kuat Master Alam Bangsawan tingkat 9. Biarkan aku saja." Pada saat ini, Julian Luo berkata tiba-tiba. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan posisinya, gengsinya akan jatuh. Tidak boleh. Beberapa master selain tetua Yun di sisi Julian Luo juga terkejut, terutama tetua Yun, hanya dengan satu pukulan Irene An sebelumnya, dan dia tahu bahwa Julian Luo jelas bukan lawan Irene An saat ini. Bertarung dengan Irene An sekarang sangat mungkin menemui ajal, bahkan jika tidak mati, dia pasti akan dikalahkan. Bagaimanapun, Julian Luo saat ini tidak boleh kalah. Akhirnya, tidak bersikap pengecut lagi. Oliver mau mencibir, "Julian Luo, aku belum pernah melihat kekuatan pedang Raja Manusia. Kuharap kamu tidak mengecewakan kami. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Biarkan klan manusia dan klan manusia saling membunuh," dia pun berkomentar dengan senang hati. Julian Luo menatapnya dingin, lalu maju selangkah. Pada saat ini, tetua Yun berhenti di depannya dan berkata, "Penguasa manusia, kamu terlibat dengan nyawa ribuan makhluk. Bagaimana kamu bisa terbawa emosi? Jika tidak bisa menahan emosi kecil maka akan merusak rencana besar, untuk melawan Irene An dan warrior yang akan ada peluang di masa depan. Mengapa repot-repot sekarang? Penguasa manusia, jangan lupa tujuan sebenarnya dari kunjungan kita ke tempat ini." Tetua Yun benar. Wanita tua itu juga berkata, "Penguasa manusia, cara berkultivasimu berbeda dengan pendekar hitam. Setelah Andri Zhao mengambil alih wilayah timur, bukankah mudah untuk membunuh Irene An dan warrior yang?" Tentu saja, ketika raja dipermalukan maka menteri-menteri pantas mati, penguasa manusia menderita penghinaan, kami para bawaan pantas mati, mohon penguasa manusia menjatuhkan hukuman. Julian Luo menarik napas dalam-dalam, dan perlahan melepaskan tangan yang memegang pedang Raja Manusia. Melihat hal itu, tetua Yun merasa lega di hatinya, takut warrior yang akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan lagi. Sosoknya melintas, dan dia langsung bergegas menuju warrior yang. Dan wanita tua di belakangnya juga mengikuti dengan cermat, dan beberapa cahaya perak melesat ke arah warrior yang dari tangan wanita tua itu. Mulut warrior yang berkedut. Julian Luo lah yang diprovokasi oleh Irene An. Orang-orang tua ini datang untuk menyerang dirinya alih-alih mencari masalah dengan Irene An. Apakah dirinya terlalu mudah untuk ditindas? Warrior yang melambaikan pedang Sun Kong di tangannya dan hanya mendengar beberapa suara, ding-ding. Beberapa jarum perak berserakan di tanah. Pada saat ini, tetua Yun sudah tiba di depannya, dan tetua Yun hendak menyerang, dan kemudian Irene An muncul lagi di depan warrior yang. Ketika melihat Irene An, tetua Yun tertegun. Jika hanya Irene An atau warrior yang saja, dia tentu tidak akan takut, tetapi jika keduanya bergandengan tangan. "Irene An, apakah kamu benar-benar akan menjadi musuh kerajaan Dinghan kami?" Tetua Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Irene An berkata, "Kalian yang ingin bermusuhan denganku. Si pemabuk telah dibunuh olehmu, apa yang kamu inginkan?" Kata tetua Yun. "Masih kalimat yang sama, jangan menyenggolku." Setelah mengatakan ini, Irene An menoleh untuk melihat warrior yang, dan berkata, "Ayo pergi,
aku masih punya banyak hal untuk ditanyakan padamu. Hati warrior yang hangat, tentu saja dia tahu bahwa ini adalah niat baik Irenean. Ketika tetua Yun dan wanita tua itu bergabung, dia tidak yakin bisa mengalahkan pihak lain, dan belum lagi ada seorang pria berbaju hitam memantau di sebelahnya. Tentu saja, jika dia tidak terdesak sepenuhnya, dia juga bukannya tidak sanggup melawan orang-orangnya Julian Luo, dia hanya perlu menggunakan monster pedang dan beberapa kartu andalannya. Meskipun kartu andalan itu penting, akan sangat bodoh jika tidak digunakan pada saat krisis. Tidak ingin menolak kebaikan Irenean, warrior yang mengangguk, dan berjalan ke samping bersama Irenean. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini pun berkedut mulutnya, termasuk klan iblis dan klan siluman. Jika kedua orang ini benar-benar bersatu, lalu dalam reruntuhan pendekar suci ini, kekuatan manakah yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menghadapi mereka berdua? Bahkan suku naga emas yang sombong pun harus mengakui bahwa jika kedua orang ini bergabung, lusinan naga emas mereka pasti hanya akan dibantai. Siapa bilang, Kaisar Pedang dan Dewa Pendekar adalah musuh yang ditakdirkan? Dengan melakukan ini, apakah kamu tidak takut Julian Luo akan menargetkan keluargaan kamu? Warrior yang bertanya. Irenean melirik warrior yang dan berkata, dia tidak berani, setidaknya tidak sekarang. Harus dikatakan bahwa dia tidak berani melakukan ini sebelum menyingkirkanku. Apakah kamu tidak takut Master Kerajaan Dinghan Alam Kaisar akan menyerangmu? Warrior yang mengakui bahwa Irenean sangat abnormal, tetapi dalam keadaan tidak normal, dia tidak dapat bersaing saat ini melawan Master Alam Kaisar. Alam bangsawan menantang Alam Kaisar. Jangan bercanda. Tidak ada yang pernah melakukannya dalam sejarah benua. Karena kesenjangan antara keduanya, itu benar-benar perbedaan besar. Keluargaan kami juga memiliki Master Alam Kaisar. Irenean berkata, apalagi, dia masih salah satu orang terkuat di dunia ini. Dengan dia, Kerajaan Dinghan tidak berani menyerangku, karena bahkan Kerajaan Dinghan tidak sanggup menanggung pembalasan dendam seorang Supermaster, terutama saat ini. Supermaster. Warrior yang mengerti bahwa ada sosok seperti Raja Siluman di keluarga Irenean. Hanya saja keluarga Irenean memiliki master yang begitu kuat, lalu mengapa kedua keluargaan kota kuno tidak bisa digabungkan menjadi satu? Seolah tahu apa yang dipikirkan warrior yang, Irenean berkata lagi, keluargaan terpecah karena leluhur tidak mempedulikannya. Bahkan, harus dikatakan bahwa dia tidak peduli pada keluargaan lagi. Jika bukan karena kehadiranku, dia mungkin tidak akan kembali ke keluargaan. Warrior yang mengerti, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Kini dia sadar bahwa di benua pendekar hitam ini, tidak ada pendukung atau status, bahkan jika kamu seorang super jenius mengerikan seperti apapun, dalam menghadapi kekuatan besar, kamu semuanya awan. Karena jika orang lain ingin menghancurkan kamu, itu sangat sederhana. Sama seperti dia, jika tidak ada Raja Siluman di belakangnya, dia sudah dibunuh 100 kali oleh Master Alam Kaisar Kerajaan Dinghan. Ketiganya adalah Master peringkat ke-9 Alam Bangsawan. Mereka sangat kuat. Ketika mereka bertiga bekerja sama, baik kamu maupun aku tidak dapat melawan mereka. Setelah memasuki reruntuhan pendekar suci, jika kamu bertemu dengan mereka, sebaiknya jangan bertarung dengan mereka, kata Irenean. Warrior yang mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan tindakan mencari kematian. Tujuan aku adalah gambar alam semesta. Jika aku mendapatkan gambar alam semesta, aku akan pergi. Aku tidak akan memprovokasi mereka,
Premisnya adalah mereka tidak datang untuk memprovokasi aku. Irene An mengangguk. Tiba-tiba, dia mengarahkan pandangannya ke pegunungan di kejauhan, dan berkata, formasi pelindung luar ini akhirnya akan rusak. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pegunungan. Karena kabut di sekitar pegunungan mulai mengalir dengan cepat, dan tirai tipis juga berputar. Pada saat ini, Raja Naga dan tetua utama klan iblis sebelumnya dan seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan tirai cahaya gunung. Mereka bertiga mengepalkan tangan kanan mereka, dan kemudian membanting ke depan pada tirai tipis. Dalam kegembiraan mata semua orang, hanya mendengar suara, bang, seluruh tirai cahaya hancur, dan kabut yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Masuk. Di lapangan, seseorang berteriak, dan segera, banyak orang membanjiri gunung. Bersambung.